Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes. Iya. Walaupun kita masih ibadah online di rumah, tapi kita harus tetap semangat beribadah. Oke adik-adik. Iya, sebelum kita bernyanyi, yuk semua bangkit berdiri. Tante panggil ya. Pasukan Kristus. Yes. Iya, oke. Ya, sebelum kita bernyanyi, kita sebentar saat teduh ya. Oke, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya. Oke adik-adik, kita panggilkan musik kita ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3, musik. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bahasa Bataknya. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas siroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas siroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Oke, lagu kita yang kedua ya, dari buku nyanyian nomor 754. Ya, yang semangat ya adik-adik. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Oke ya, yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini, dari Senin kemarin sampai hari ini ya. Yang berulang tahun boleh berdiri di tempat duduknya masing-masing. Oke, iya, sama-sama kita ucapkan yang berulang tahun ya Tante. Tante. Iya, ayo. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 549 ayat 1. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia aku turuti, sampai ke surga
Mari kita bersatu dalam doa ya. Semua buat sikap doanya, dilipat tangannya, ditutup matanya, jangan ada yang main-main ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun online. Bapa yang baik, berkati kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu datang ke rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi kami yakin dan percaya apapun yang terjadi di dunia ini itu atas seizin Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kami kesehatan, panjang umur. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami agar mereka selalu sehat, panjang umur, dan berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Ya Tuhan, Bapa yang baik, inilah doa kami Bapa. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, dibuka buku nyanyiannya dari 585. Kita bernyanyi ayat yang pertama dan yang kedua. Nanti ayat yang kedua bangkit berdiri adik ya. Untuk anak-anak kami yang di rumah berdiri, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Semua anak-anak kami duduk kembali. Hukum Taurat kita di minggu ini, Inang ambil dari hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang keempat bersama dengan artinya. Semua dengar-dengaran ya anaknya, Inang bacakan hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat,
6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 169 ayat 1. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Anak-anak kami yang di rumah untuk berdiri kembali. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 691 ayat yang ketiga. 691 ayat yang ketiga. Tanda
tentu semua anak-anak kami sudah tahu ya, yaitu ayat bulanan di bulan Oktober. Tertulis di Rom 12 ayat yang ke-16. Yang belum tahu, dibuka kitabnya ya anak-anak ya. Kita sama-sama membaca Roma 12 ayat yang ke-16. 1, 2, 3, ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah epistel kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari 453 ayat yang keempat. 453 ayat yang keempat, bangkit berdiri. Anak-anak kami yang di rumah, untuk berdiri kembali, kita sama-sama mengaku pengakuan iman kita. Kita sama-sama mengucapkan ya anak-anak. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk anak-anak kami duduk kembali. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Salam adik-adik, pagi hari ini warta anak sekolah minggu. Tetap semangat ya dek ya. Kita tetap ibadah dari rumah secara online. Jangan lupa pakai masker kalau saat kita berada di luar rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga segala permasalahan yang ada di muka bumi ini cepat pulih, supaya bisa kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Kalian rindu kan sama Tuhan? Rindu juga sama tante-tante guru sekolah minggu, begitu juga tante-tantenya sudah rindu sama adik-adik yang ada di rumah. Jadi jaga kesehatan ya dek ya, supaya kita tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari 458 ayat 1. 458 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa menyertai, membimbing, menjagai kami melewati setiap hari dalam setiap aktivitas kami. Bahkan Tuhan memberkati kami hingga saat ini kami boleh beribadah melalui panduan ibadah virtual ini. Biarlah ibadah kami ini juga boleh berkenan kepada Tuhan. Terimalah setiap pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami hanya mengandalkan Roh Kudus-Mu saja untuk mengajari, memberi hikmat agar kami bisa mengerti dan kami dikuatkan sehingga kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sepertinya belum semua yang menjawab. Sekali lagi dengan semangat. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu bagi semua adik-adik yang saat ini beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu saat ini kita mau belajar bersama melalui firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita hari ini, tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Nah, nanti di ayat yang genap tolong temani saya membaca, yaitu para laki-laki. Di ayat ganjil temani saya membaca oleh adik-adik perempuan. Oke, yang genap menemani saya nanti yang laki-laki, yang ganjil yang menemani saya membaca yang perempuan. Kita mulai dari ayat 14 ditemani oleh adik-adik yang laki-laki. Kita mulai 2-3 ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah firman Tuhan. Ya, adik-adik semua yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, siapa yang kenal dengan Timotius? Ada yang tahu tentang Timotius? Iya, Timotius itu seorang tokoh Alkitab yang adalah murid dari Rasul Paulus. Timotius itu terkenal dengan anak yang sangat mencintai firman Tuhan. Timotius ibunya bernama Eunike dan opung borunya, neneknya bernama Louis. Ya, diingat ya. Ibunya Timotius tadi siapa namanya? Eunike. Dan neneknya atau opung borunya namanya Louis. Nah, dari kecil Timotius sudah diajari firman Tuhan oleh ibu dan neneknya. Bayangkan dari kecil. Seperti adik-adik sekolah minggu ini. Dari mulai kecil dia sudah diperkenalkan, diajari, dibimbing oleh mama dan opungnya untuk mengenal firman Tuhan. Itu makanya waktu Timotius masih muda, dia dipercayakan Paulus menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Bayangkan masih muda, masih di bawah umur 20 tahun, Timotius sudah dipercayakan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah jemaat. Itu karena kesungguhannya, kecintaannya, dia dibimbing, dia diajari oleh firman. Timotius terkenal orang yang mencintai dan menghormati orang tuanya. Dan karena itulah, seperti yang Amang katakan tadi, walaupun dia masih muda, tapi dia sudah dipercayakan untuk memimpin sebuah jemaat di kota Efesus pada saat itu. Nah, sekarang apa yang mau kita petik menjadi pesan berharga bagi kita, bagi adik-adik sekolah minggu melalui kisah Timotius, melalui nats ini? Yang pertama, firman Tuhan mau mengajak kita semua, mengajak adik-adik sekolah minggu dan orang tua juga untuk mari mencintai Alkitab dan belajar firman Tuhan setiap hari. Oke? Mari sekolah minggu punya moto, jangan lewatkan satu hari tanpa belajar firman Tuhan. Oke? Jangan lewatkan satu hari pun tanpa belajar firman Tuhan. Nah, coba kita lihat. Tadi Timotius ini dari kecil dia diajari oleh siapa tadi? Siapa tadi nama ibunya? Loh, kok nggak jawab? Siapa nama ibunya? Iya. Dari sini Amang lihat ada yang bisa jawab. 100 buatmu. Iya. Yang belum jawab segera menjawab. Iya. Ibunya tadi namanya Eunike. Opungnya tadi siapa? Louis. Boru apa? Boru si Hombing itu kayaknya. Iya. Tapi gak usah dipermasalahkan boru apa. Yang penting dari kecil opung dan mamanya sudah ngajar dia. Sekarang, siapa di sini sekolah minggu yang sekarang ibadah didampingi orang tuanya? Ada enggak? Mudah-mudahan semua sekolah minggu didampingi orang tuanya. Kalau kalian dibiarkan sendiri, tarik mamanya. Ayo mak, aku mau jadi kayak Timotius. Didampingi, selalu diajari ya. Nah, gitu. Kalau seandainya mama atau bapak lupa mengajarimu firman Tuhan satu hari, ingatkan. Mama bapak mau nggak aku jadi anak yang berhasil, anak yang takut akan Tuhan? Kalau mau, dampingi aku belajar firman Tuhan. Bilang kayak gitu ya. Kalau ditanya siapa yang ngajari, bilang Amang Pendeta Yobel yang ngajari.
Karena kami mau seperti Timotius, setiap hari belajar firman Tuhan. Dia tidak melewatkan satu hari pun untuk belajar firman Tuhan. Jadi mari sekolah minggu Mahanaim dimanapun kita berada miliki moto, jangan lewatkan satu hari tanpa baca Alkitab. Ajak orang tua belajar bersama. Kalau ada yang tidak ngerti, tanya bapak mama. Ya kalau bapak mama nggak ngerti, kalau ada waktu tanya sama guru sekolah minggu, sama sintua, sama pendeta. Gitu. Tapi yang terpenting firman Tuhan saat ini mau mengajak kita, mari dari kecil. Tadi ayat 14 dikatakan, maaf ayat 15, ingatlah bahwa dari kecil katanya. Ayat 15, dari engkau kecil. Jadi yang pertama tadi pesannya adalah cintai Alkitab dan jangan lewatkan satu hari pun tanpa belajar firman Tuhan. Yang kedua, di ayat 16 dikatakan, kenapa kita harus belajar setiap hari, belajar Alkitab? Karena jelas dikatakan ayat 16 bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi artinya kenapa kita harus belajar Alkitab setiap hari? Agar setiap hari kita diajar, dituntun, dan dididik oleh firman. Menjadi orang yang berhikmat. Saya tahu mungkin setiap hari adik-adik letih, capek, daring terus. Belajar dari pagi sampai sore. Belum tugas banyak, mama juga merepet-merepet. Kan? Capek memang, letih memang. Tapi kita mau diajak untuk menyegarkan pikiranmu yang capek karena daring ini. Maka mari bermain, belajar, bersukacita di dalam Alkitab. Karena kalau terus kita pening, setiap hari belajar, gak ada waktu untuk Alkitab, sama saja bohong. Karena kepintaran tanpa hikmat adalah sia-sia. Amsal 1 ayat 7 adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi orang yang berpengetahuan itu adalah dia pintar secara ilmu pengetahuan, tapi dia juga punya hikmat dari firman Tuhan. Gitu loh. Saya mau katakan, Amang mau katakan, punya cita-cita setinggi apapun, mau jadi dokter, mau jadi apapun, itu sia-sia kalau kamu tidak punya hikmat dari Tuhan. Gitu. Jadi pesan kedua, kenapa kita harus mencintai Alkitab dan belajar firman? Karena Tuhan ingin kita menjadi orang yang berhikmat, terdidik, orang yang selalu berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kayak lagu Mau Meri itu, ke kanan katanya. Akhirnya terjatuh dia. Tapi orang yang mencintai Alkitab katanya bermanfaat, menjadikan kita orang yang terpelajar, menjadikan orang kita yang mau mengubah kelakuan. Kalau kita salah, firman Tuhan memperbaiki, mendidik. Intinya orang yang mencintai firman Tuhan, dia akan berhikmat. Kalau kita saat ini sedang belajar setinggi-tingginya untuk mencapai kepintaran, tapi barengi itu dengan firman. Karena kepintaran tanpa hikmat adalah sia-sia. Berhikmatlah. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan berkata ayat 17, bahwa tanda nyata orang yang cinta dan hidup di dalam firman, dia akan berbuah. Ayat 17 diperlengkapi untuk perbuatan baik. Itu dia yang ketiga. Jadi gak usah kita bilang, aku tiap hari baca firman, aku tiap hari belajar. Gak usah terlalu dibilang-bilang, tunjukkan aja melalui buahnya. Nah, itu dia. Karena wujud nyata orang yang belajar firman, cinta firman, hidup di dalam firman,
dia akan berbuat baik. Dia akan rajin belajar, dia akan hormat orang tua, dia akan mengasihi bapak ibu guru, mengasihi semua orang. Dia patuh, taat, disiplin, berbuat baik, sopan santun, beretika, tutur katanya baik. Itu tandanya. Oke? Itu pesan ketiga. Tanda anak-anak sekolah minggu yang hidup di dalam firman, apa tadi? Dia berbuah. Dan buahnya buah yang manis yang dinikmati oleh banyak orang. Itu 3 pesan kita hari ini. Yang pertama tadi, cintai firman, jangan lewatkan 1 hari pun tanpa belajar firman Tuhan. Yang kedua, dengan firman kita mau jadi orang yang terdidik, terpelajar, yang berhikmat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang hidup di dalam firman, dia pasti berbuah. Berbuah baik. Menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Menjadi sukacita bagi banyak orang. Nah, untuk itu adik-adik, mengakhiri khotbah ini, saya mau ngajak kita semua adik-adik yang di rumah untuk diri. Ayo diri, jangan malas-malas. Kita sudah disemangati oleh firman. Kita diri, saya mau ngajak kita nyanyi bersama tentang lagu firman. Mungkin kita semua tahu lagu Kubuka Alkitab lalu ku baca, yang gitu itu. Sambil kita bikin peragaan ya. Semua diri. Itu adik yang masih duduk, ayo diri. Kita ikuti dulu sekali ya, kita belajar dulu sekali, oke? Kubuka Alkitab lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sentok dulu abang kami permusik. Tadi firman Tuhan, tangannya kayak gini kan? Itu tadi ya, kubuka Alkitab lalu ku baca. Srek, 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 kan gitu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sinari hidup, sinari jiwaku. Berbuah dari kecil, berbuah, berbuah, makin besar. Berbuah, berbuah. Ha, seperti itu, oke? Kita mulai ya. Kita ulang lagu itu 2 kali. Agak, oke? Semangat ya, semangat. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ya, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, semangat, lompat-lompat. Firman ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek, 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 srek. Iya, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, mari semua yang di rumah tepuk tangan dulu kita, tanda sukacita kita. Oke, sekarang duduk, ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita hari ini. Kami telah diajari oleh firman-Mu seperti Timotius yang sejak kecil dia cinta firman Tuhan, belajar firman Tuhan tiap hari bersama dengan orang tuanya. Seperti itulah hendaknya kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu kami diberikan semangat sukacita untuk selalu setiap hari belajar firman Tuhan bersama dengan orang tua kami, agar melaluinya dengan cinta firman Tuhan
kami menjadi orang-orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, dan berbuah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami, agar kami anak-anak-Mu bisa mengerti, dan kami bukan saja sebagai pendengar, tapi kami pelaku firman, dan kami menjadi orang-orang yang berbuah di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih ibadah secara virtual, biarlah ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan Tuhan, dan jangan biarkan semangat kami sekolah minggu pudar oleh karena metode ibadah yang seperti ini, tapi biarkan kami semakin bersemangat, bersukacita, karena apapun yang terjadi tidak dapat menghalangi sukacita kami beribadah kepada Tuhan. Kalaupun saat ini kami juga harus sekolah, belajar dari rumah, daring, yang terkadang memberi rasa penat, letih, bosan, berikan kami semangat, berikan kami sukacita, berikan kami pengharapan, agar kami bersabar, sampai pada akhirnya nanti kami tetap beroleh hikmat pendidikan yang dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan, menjadi anak-anak yang membawa sukacita di hadapan orang tua kami, terlebih di hadapan Tuhan. Untuk itu kami semua anak-anak-Mu Tuhan saat ini menundukkan kepala, berdoa ke hadapan-Mu untuk selalu dan tak henti-hentinya memohon, pulihkan bangsa kami, pulihkan dunia kami, agar kami boleh semakin bersukacita dalam setiap berkat dan aktivitas yang akan kami lakukan. Itulah doa kami, dan kami percaya Tuhan berkuasa dan Tuhan akan menyatakannya indah pada waktunya. Kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa. Terima doa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita sekarang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang diangkat persembahannya, sama-sama kita ucapkan ya Dek ya. Hupeleho ma peleaku Tuhan dan margabus audisi. Sekarang kita buka buku nyanyian kita 826 ayat 1 dan 2. 826 ayat 1 dan 2. Nanti ayat yang kedua semua bangkit berdiri ya Dek ya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.